nampak udah. Oke. 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 Oke, silakan. Begini Bang. Saya baca kembali ya Roma 14 ayat 9 ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Supaya dia memiliki manusia-manusia yang hidup dan yang mati. Supaya dia bukan hanya Tuhan malaikat. Sebentar bro, sebentar Ya, bro. Ya, Ini ya, ada yang salah, ini malah 3 jam saya. sorry. Ini nih, yang ini ya. Iya, ya. Yang paling ujung ya. Oke. Oke bos, oke. Betul lah Pak Yan, itu detiknya Pak Yan. Yang Enggak. paling ujung tuh detik itu. Hah? Iyalah. Bukan lah. Iya, menit, jam. Oh gitu ya. Iya. Oke. Nah, itu kosong. Oh, udah lama Ya lagi. benar sudah itu, ya benar. Ya. Mulai. Sebab untuk itulah Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Dan hidup kembali ya bos. Jadi tidak hanya matinya saja saudara pahami. Supaya ia menjadi Tuhan. Supaya dia memiliki Anda dan saya yang berdosa. Mati dalam perspektif Kristen adalah berdosa, bukan mati tidak bernapas. Berdosa kepada Tuhan, putus hubungan dengan Tuhan. Tidak connect dengan Tuhan. Makanya Tuhan harus memulihkan hubungan lewat dia datang sebagai manusia. Jadi itulah yang disebut kalau di saudara mungkin hidayah. Tanpa hidayah perbuatan baik kita tidak ada gunanya. Saudara katakan tadi di Yesus harus ada perbuatan baik, iya. Tetapi tanpa hidayah tadi bos Juma, tanpa hidayah yang datang, perbuatan baik kita itu busuk di hadapan Tuhan. Yesus, Tuhan geram sama kita. Makanya datang hidayah. Karena begini, hidup kita ini kan Tuhan yang kasih. Jadi kalau Tuhan berkorban untuk kita, ya wajar-wajar saja supaya sempurna pekerjaannya. Masa kita masuk neraka? Padahal kita adalah pekerjaannya yang sempurna. Oleh pilihan kita berdosa. Tetapi Tuhan mencari cara untuk menyelamatkan kita, makanya datang hidayah. Itulah disebut kasih karunia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 katanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau Anda pun istilahnya bagaimanapun keadaan Anda, bagaimanapun dosa Anda, kalau Anda percaya, maka Anda diterima, gitu loh maksudnya. Makanya dikatakan di dalam Yesaya juga, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Karena apa? Karena hidayah tadi. Sama seperti Anda contohnya, kalau anak-anak Anda pergi dari rumah, kalau Anda tidak mengatakan, mengirim kabar, katakan sama anakku, aku telah mengampuninya, aku merindukannya, dia tidak akan kembali pulang bos. Dia takut nanti dipukul bapakku lagi, aku dihantam lagi aku. Nah, Anda kasih kabarlah sama anakku ya, anakku itu aku udah rindu. Bilang bapak udah mau mati, udah tua bapak. Kasih tahu sama dia ya, aku mau melihat dia. Nah, kalau jumpa kalian ya. Nah, ketika jumpa dikasih tahunya, bapakmu mencari kau loh, bapakmu sudah sakit-sakitan. Betulnya bapakku mencari aku. Maka pulanglah anak itu. Nah, begitulah makanya disebutkan. Baik, waktu habis. Pak Yan, waktu habis. Sudah 3 menit ya, waktu berlalu ya. Tadi salah, ternyata yang 2 itu 3 jam di situ. Saya yang salah. Oke, terima kasih bos ya. Berarti benar Pak Yan, ujung yang menit itu. Yang ujung menit itu. Tadi. Saya lihat masih nomor 2. Saya lihat masih nomor 2. Oke. Menit detik ya, udah pas sudah itu. Oke, benar itu. Oke, Bang, lanjut Bang Juma. Silakan Bang Juma. 3 menit. Iya. Jadi ya, suara saya kedengaran nggak nih? Cek. Kedengaran Bang.
Cek, Kedengaran, lanjut. bos. Kedengaran, bos. Kedengaran, baik. Ya. Oke. Jadi ketika saudara berbicara mengenai Yesus tentang kematiannya yang tadi, kita sebenarnya udah sampai kepada finish. Ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena yang terdata di dalam kitab saudara, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi kematian Yesus itu bukan tanpa alasan menurut kitab saudara. Dia itu mati dan hidup untuk menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat. Yesus adalah Tuhannya orang Kristen yang dibuat oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang Kristen. Ini data di dalam kitab saudara. Jadi kematian Yesus dan penyaliban Yesus itu diperuntukkan supaya dia menjadi Tuhan bagi Anda. Nah, apakah kemudian pencipta langit dan bumi mensifati sifat demikian, bahwasanya dia harus mati lalu dihidupkan oleh otoritas tertinggi, masih ada otoritas di atasnya yang kemudian menjadikan dia sebagai sembahan? Tentu tidak. Nah, Anda terjebak di dalam pemahaman Helenisme, di mana Tuhan, di mana dewa datang di atas muka bumi untuk menebus dosa manusia. Begitu dia bangkit menjadi dewa, menjadi Tuhan. Jadi kalau Anda tadi bertanya kepada saya, Tuhan Anda ada berapa? Saya jawab, Tuhan Anda ada 3. Kenapa? Karena Tuhan pada prinsipnya mengatakan dirinya di dalam iman Anda. Dalam Yohanes 8, Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi kelahirannya sebagai manusia bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi atas kehendak siapa? Otoritas tertinggi. Yesus bukan otoritas tertinggi, tapi kemudian dia dituhankan juga, berarti sudah menjadi 2. Apakah ada data mengatakan Yesus dan Bapa itu ada 2 pribadi yang berbeda? Ada. Yohanes 8 itu sendiri mengatakan di dalam Yohanes 16, 17, 18, 19 bahwa 2 saksi itu sah. Saksi yang pertama adalah aku, saksi kedua adalah Bapakku. Berarti aku dan Bapa adalah 2 saksi. Berarti Tuhan Anda sudah 2 di sini, belum lagi Roh Kudus. Gitu. Baik, silakan. Sebelum ke Bang Evangelis, tolong nanti kalau habis waktunya Bang Evangelis bisa nggak di-mute sendiri? Soalnya host nggak bisa nge-mute abang ini. Oh, enggak, Gitu sebentar, ya? bisa nggak aku respon itu, Abang Juma, bisa nggak aku respon itu? Ya, silakan Bang, silakan. Oke, saya hanya instruksi saja tadi. Silakan Bang. Ya. Yesaya 51 ayat 12 katanya gini, Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Akulah yang menghibur kamu, itu kata Tuhan itu. Jadi dia juga yang menjadi penghibur itu tadi, Bang. Jadi itulah pemahaman Kristen. Saya tidak memaksa Anda memahami, tapi Anda juga harus mendengarkan penjelasan supaya kita gini loh. Apa artinya kita merasa benar, tapi kita sama-sama nggak benar, kan gitu. Oh, pandangan Abang, ya saya pahami. Pandangan saya juga Abang harus terima. Nah, makanya saya katakan tadi 3 karya, Bang. Makanya dikatakan Yesus di satu ayat kepada murid-muridnya, menurut mereka siapa aku? Ada yang bilang engkau Elia, ada yang bilang engkau ini, macam-macam pendapat masyarakat. Tetapi dia bertanya kepada Petrus, menurutmu siapa aku? Kau adalah anak Tuhan, kau dari Tuhan. Berbahagialah engkau Petrus, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu. Ada hidayah kau bisa mengatakan itu. Jadi sekali lagi, Bang, itu pemahaman loh, Bang. Sudut pandangnya sebenarnya itu.
Oke lah, saya terima itu pandangan abang mengatakan Yesus inilah itulah oke. Tetapi pandangan Kristen juga harus abang pahami supaya abang nanti berdebat, jangan debat kusir, biar berkelas sedikit perdebatan itu. Nah, gitu loh bang. Makasih ya bang ya. Bang Juma. Waktunya masih 1 menit bang. Masih ada waktu bang, silakan bang lanjut. Masih ada waktu bang. Iya. Jadi gini loh, kita kan yang makanya saya masuk tadi, saya percaya teman-teman semuanya baik-baik. Kita kan mau mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Makanya saya masuk tadi. Kalau ke teman-teman Kristen kan banyak nggak berani, banyak langsung emosi. Tidak. Kita di sini kan kita mencari mana yang lebih akurat, mana yang lebih bisa dipahami dengan hikmat. Bukan ku bilang aku paling benar, tidak boleh seperti itu. Tetapi itulah pandangan Alkitab. Alkitab memandang, makanya kadang-kadang apa ini kan doktrin ini kan membingungkan. Makanya harus dibedah Alkitab itu. Iya, itulah bedanya STH dengan sekolah Alkitab, Bang. Kalau sekolah Alkitab mereka menggali langsung dari Alkitab. Kalau STH itu hanya kadang-kadang sejarah gereja ini itu dia. Jadi kita lebih dalam kita menggali. Di situ dia bang. Jadi ya terima kasih lah atas dialognya. Saya juga kalau memahami pemahaman saudara, ya kan? Ya saya tidak memaksakannya ya. Ya kita Baik, harus waktu habis. Waktu habis. Terima kasih bang. Nah ini ada dari hati ini Kristen ini. Mau ikutan atau gimana bang? Selamat siang. Mardian. Oke lanjut dulu bang Zuma, silakan bang Zuma. Iya, baik. Jadi saya menghargai pemahaman saudara dan saya mau dialog ini berlanjut karena Anda itu adalah orang yang sekolah teologi dan juga pengajar dari tahun 2009 kalau nggak salah ingat saya tadi. Artinya saudara saya ini sudah puluhan tahun menjadi penginjil kan gitu. Nah, saya hanya ingin mengatakan seperti ini. Ketika Anda sebagai seorang penginjil kemudian mengarahkan manusia untuk menuhankan kepada manusia yang dijadikan menjadi Tuhan. Ini. Karena data itu tadi, Yohanes 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Anda mengaminkan suatu konsep pengajaran di mana Yesus diberitakan mati hidup untuk menjadi Tuhan bagi orang hidup dan bagi orang mati. Kan begitu. Nah sekarang kalau Anda menyadari bahwa ketika Anda mengajarkan kepada orang lain untuk menuhankan Yesus, itu adalah pola ya. Itu adalah pola yang kemudian bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena Yesus justru mengajarkan menyembah kepada esensi lain. Yesus mengajarkan kepada otoritas tertinggi untuk disembah. Gitu dia. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Perkataan Yesus semuanya hanya mengarahkan Bani Israel menyembah kepada otoritas tertinggi. Anda puluhan tahun mengajarkan manusia untuk mendudukkan manusia Yesus menjadi Tuhan. Apakah saudara tidak memikirkan upah apa yang kelak Anda terima? Kenapa? Karena di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23, orang-orang yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan selevel dengan Anda ini kelak akan diusir oleh Yesus dan dianggap sebagai seorang penjahat. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapaknya, otoritas tertinggi yang disembah oleh Yesus itu sendiri. Nah, sementara kami umat Islam, kami mendudukkan perkara di mana Yesus itu adalah nabi, Yesus adalah rasul. Nah, sekarang begini, poin terakhir. Yohanes 12 nomor 48, Yesus mengatakan yang akan menjadi hakim kelak itu adalah perkataan-perkataan Yesus ketika datang kepada Bani Israel. Sementara perkataan Yesus tidak ada yang mengatakan sembahlah aku, Tuhankanlah aku, jadikanlah aku Tuhan di samping Bapa. Itu nggak ada ajaran itu.
Berarti Anda akan memiliki tanggung jawab besar nanti di hari penghakiman Yesus ketika Anda ditanyai, kenapa kamu mengajarkan murid-muridmu untuk menuhankan aku, sementara aku nggak pernah ngajarkan itu. Ya, sebagai evangelis Anda harus menyadari itu. Demikian sementara. Yang Anda kutip itu, boleh saya, udah habis waktunya ya, boleh saya? Silakan lanjut Bang, silakan. Nah, yang Anda kutip itu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tetapi Bang Juma salah memahaminya. Yang dimaksud di situ bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu soal, sekali lagi saya katakan, kalau orang nggak kenal Tuhan, dipanggilnya Tuhan, itu nggak masuk ke dalam kerajaan surga. Dipanggilnya Tuhan tetapi dia tidak melakukan perintah Tuhan, tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu masuknya, bukan kalau kita panggil Yesus Tuhan kita bukan seperti itu. Jadi abang menafsir sendiri dia. Jadi maksudnya di sini pengenalan. Sekali lagi saya katakan pengenalan. Abang dikenal anak abang sebagai bapak. Kalau orang lain bilang itu ommu, enggak, bapakku itu. Ommu, enggak, bapakku. Bagaimanapun orang bilang itu ommu, anak Anda akan mengatakan enggak, itu bapak saya loh. Kau yang tahu itu bapakku, gitu. Jadi itu tadi saya katakan pengenalan, bos. Makanya dikatakan akulah gembala yang baik, domba-dombaku mendengar suaraku, mengenal suaraku, dan aku mengenal suara domba-dombaku. Ya seperti itu, bos. Jadi gini, bos, janganlah istilahnya ayat itu diperkosa. Pahami konteksnya, pahami garis besarnya, pahami temanya. Yesus marah kepada orang-orang yang istilahnya dia bernubuat demi namaku, disombongkannya. Aku sudah menyembuhkan orang mati, aku sudah membangkitkan orang mati. Tapi Tuhan bilang, kamu pembuat kejahatan, kamu itu sombong, kamu memanggil-manggil namaku, tetapi untuk kepentinganmu sendiri, untuk cari duit. Tetapi Yesus tetap menyembuh. Kalau dia bilang dalam nama Yesus sembuh-sembuh juga, karena dia membela namanya. Tetapi dia akan buang orang ini pada suatu hari nanti. Karena dia mencari keuntungan dari nama Yesus. Itu maksudnya, bos, di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Oke, lanjut, bos. Masih ada waktu, Bang. Silakan lanjut dulu, Bang. Jadi artinya di situ, Bang Juma. Oke, mantap, Bang Juma. Istilahnya kita itu harus melihat latar belakang satu tema. Jangan kita kutip ini untuk membantah ini, nggak bisa. Ayat membunuh ayat, nggak, jangan seperti itu. Nggak boleh. Itu yang sering dilakukan saudara kita. Makanya bingung kita menjelaskannya, kan? Bingung kita menjelaskannya. Saya termasuk bukan menyembuhkan diri. Saya admin CP, grup CP. Saya admin di situ. Jadi saya sudah sering debat pakai tema, gitu loh, pakai dalil. Grup CP itu saya adminnya itu. Malah curhat. Oke, waktu habis. Jangan curhat kalau di sini, Bang. Mau grup CP, mau grup apa juga terserah Abang. Oke, Bang, terserah Abang mau grup CP, mau grup apa coba. Oke, silakan lanjut, Bang Zuma. 3 menit. Oke, Abang diam dulu, jangan celah, Bang, ya. Ketika narasumber menjelaskan, mohon Bang Evangelis diam. Jangan memotong, ya. Oke, Bang. Waktu udah dikasih waktu. Nanti ketika Abang dikasih TikTok, Abang pula protes. Iya, lanjut, Bang. Ya, oke, silakan lanjut, Bang Zuma, 3 menit. Baik. Jadi terima kasih, Bang. Saya menghargai posisi Anda sebagai penginjil. Itulah makanya yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena di dalam kitab saudara Matius 13:50 misalnya, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Jadi yang dicampakkan ke neraka itu, Bang, adalah orang jahat. Siapakah orang jahat ini menurut kitab saudara? Apakah mereka yang mendudukkan Yesus sebagai Nabiullah, Rasulullah? Ternyata bukan.
Apakah yang menyeru kepada Yesus itu sebagai nabi adalah orang jahat? Ternyata bukan. Orang jahat menurut kitab saudara diterangkan di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu semua adalah pembuat kejahatan. Sementara pembuat kejahatan ini menurut Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini yang saya khawatirkan terhadap saudara evangelis. Anda mengajarkan orang memanggil Yesus Tuhan, mengajarkan orang bermujizat, mengajarkan orang bernubuat, mengaku hebat tentang pengajaran Yesus, tetapi pada endingnya kado yang diberikan itu adalah neraka. Makanya saya katakan kepada saudara, Yohanes 12 nomor 48, mereka punya hakim. Apa hakim itu yang akan menjadi hakim kelak di hari kebangkitan, di hari terakhir? Kata Yesus, setiap perkataan yang Yesus katakan kepada Bani Israel, perkataan itulah yang akan menjadi hakim. Nah, Anda ada di situ, Anda akan dihakimi. Wahai evangelis toge, siapa yang mengajarkan engkau mengajarkan sesamamu manusia untuk kemudian menuhankan aku? Di dalam Matius 5, Bung, dikatakan di nomor 19-nya, barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Torah lalu mengajarkan ke orang lain. Nah, ini evangelis ini, mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Tempat terendah itu neraka, Bung, dan Anda diganjar dengan itu. Kenapa? Anda mengajarkan untuk menghilangkan Torah, membatalkan Torah kepada teman-teman Anda, kepada murid-murid Anda. Waspadalah dengan itu. Demikian. Oke, itu kan saya sekarang Oke, ya lanjut, itu Bang, kan lanjut. itu kan pendapat Anda. Bisa juga itu Anda, bisa juga itu saya. Iya kan? Karena Anda juga pengajar kan gitu. Nah, dikatakan di Yohanes 12 ayat 45, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Makanya saya katakan, dianya Yesus itu, dianya Bapa itu. Hanya pemahaman itu tadi. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Jadi kalau kita telah melihat Yesus, kita telah melihat Bapa. Kalau kita telah melihat Yesus, kita telah melihat Roh Kudus. Makanya dikatakan 3 karya. Jadi saudara menjas saya bahwa saya mengajarkan menuhankan manusia. Tidak, bukan manusia Tuhan, itulah salahnya. Tuhan menjadi manusia. Kalau saudara mengatakan menuduh saya tadi menuhankan manusia, berarti manusia jadi Tuhan. Beda, Bang. Tuhan menjadi manusia. Manusia nggak bisa jadi Tuhan. Jangan terbalik-balik. Nah, itu saya dikatakan, aku telah datang ke dalam dunia, ayat selanjutnya, sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Ialah, di luar Kristen, dia di luar aturan firman Tuhan, dia tidak menjadi hakimnya. Yang perbuatannya tetap, makanya dikatakan pengajar-pengajar akan lebih dulu dihantam. Pengajar-pengajar akan lebih dulu ditanya. Makanya dikatakan celakalah orang yang menyesatkan salah satu daripada orang-orang lemah ini. Orang-orang lemah di situ yang tidak punya pemahaman, dibodoh-bodohi, diputar-putar, yang penting jadi pengikutnya. Celakalah dia yang membuat seperti itu maksudnya. Barang siapa menolak aku, ayat 48-nya, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya.
yaitu firman yang telah kukatakan. Nah, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi firman yang ditolak itu yang menjadi hakimnya. Yes, contohnya Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia, tetapi dia malah membunuh. Ya, itulah hakimnya. Itu maksudnya di situ. Jadi makanya dikatakan firman itu tidak boleh dipotong, Bang. Dia mata rantai yang tidak boleh terputus. Tidak boleh dia diputus-putus. Makanya harus dilihat dia secara luas. Sudut pandangnya harus dilihat secara luas. Jangan satu ayat kita suka kita hantam terus, nggak bisa. Seperti itu. Oke, Bang. Udah habis itu. Lanjut. Oke. Terima kasih. Silakan Bang Zuma 3 menit ke depan. Iya. Silakan. Saudara saya ini mengatakan itu bisa saja saya, bisa saja Anda. Kalau saya kayaknya berat. Kenapa? Karena saya mengajarkan apa yang Yesus ajarkan sesuai dengan dirinya. Al-Quran membimbing saya mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahay'atit الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. Jadi semua yang disampaikan, yang dilakukan oleh Yesus atas izin Allah. Kisah para Rasul 2 nomor 22, Yohanes 5 nomor 36. Semua yang dilakukan oleh Yesus adalah atas izin Allah, petunjuk dari Allah, dan itu yang saya kabarkan. Sementara yang diusir ini adalah yang mengajarkan siapa yang melihat Bapa sama seperti siapa yang melihat Yesus sama seperti melihat Bapa. Ketika Yesus dilahirkan sama melihat Bapa dilahirkan. Ketika melihat Yesus ditampar sama melihat Bapa ditampar. Ketika melihat mayat Yesus sama seperti melihat mayat Bapa. Apakah itu ajaran Tuhan? Tidak. Maka saya katakan saya miris gitu loh. Anda sebagai pengajar harusnya sadar. Kemudian ketika Anda mengatakan, aku tidak menuhankan manusia menjadi Tuhan, tapi yang saya tuhankan adalah Tuhan yang menjadi manusia, Anda keliru. Anda kemudian melangkahi data yang kita bawa tadi. Di Roma 14 nomor 9, sebelum Yesus mati bangkit, dia adalah manusia. Lahir, netein, disusuin, disuapin, dimandiin dan seterusnya. Dia manusia. Setelah dia mati, lalu dia bangkit, barulah dia menjadi Tuhan. Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Otoritas tertinggi, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, menurut versi kitab saudara. Jadi yang Anda tuhankan itu adalah manusia yang menjadi Tuhan. Dalilnya nyata loh itu, Bung. Saya tidak mengada-ngada dalil itu. Itu ada di kitab saudara, dan tolong dihargai kitab Anda itu. Sebab untuk itulah Yesus telah mati. Yang mati ini kan manusia, Bung. Tuhan tidak mungkin mati. Yang mati ini adalah manusia. Sebab karena itulah Yesus yang manusia ini mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup.
berarti Anda menuhankan manusia yang menjadi Tuhan. Ini data. Oleh karena itulah kemudian tolonglah sebagai penginjil sadarilah itu, Bung. Silakan. Ya, saya sudah menjelaskan tadi, Anda membawa balik ke belakang. Jadi terima kasihlah kepada room ini, karena saya juga ini acara acara tahun baruan. Saya ada urusan. Lain kali saya akan, ini kan waktu saya sebenarnya menjawab, tapi Ya, oke lah. silakan. Iya. Jadi saya permisi bos ya. Terima kasih kawan-kawan ya. Ya. Saya permisi ya. Baik, saudara Ya, terima kasih evangelis. semua admin. Terima kasih Iya, iya. semuanya ya. Sama-sama Bang. Saya harap Sama-sama, sebagai Bang. penginjil Anda Ya, sering-sering tampil, Bang. Tuhan memberkati yuk. Betul. Iya, Oke. iya. Bang dari hati selamat siang. Open mic-nya Bang. Dari tadi diam-diam aja nih orang. Bang dari hati. Halo Bang dari hati. Dari hati yang paling dalam. Bang dari hati. Ya, Oke. sudah. Ya, halo. Oke, silakan Bang, lanjut Bang. Mau lanjutkan yang tadi Bang, silakan Bang. Saya ingin melanjutkan pertanyaan karena Bang Evangelis nggak bisa lagi waktunya ya kan. Oke, silakan lanjut ke Abang, nggak apa-apa Bang, silakan. Nah, Pakai saya mau timer lagi, lanjutkan Bang. cerita 3 menit, tadi 3 menit kepada ya berarti ya. Bang. Tapi nggak usah pakai durasi, saya cuman hanya sedikit aja mau Oke, silakan. berdiskusi tentang bahwasannya kalau pertanyaan Bang Juma kenapa Yesus itu dituhankan sama orang Kristen. Kalau itu sih jawabannya sederhana aja Bang Juma. Itu sesuai kepercayaan bagi penganut iman seseorang. Jadi dalam suatu agama seseorang. Jadi itu nggak usah dipaksakan kali kan gitu. Refine aja, relax aja gitu. Toh juga semua ada dalilnya, ada ajarannya, ada aturannya. Jadi itulah prinsip masing-masing yang harus diterima. Karena dalam sudut pandang manusia itu banyak yang berbeda-beda. Nggak bisa kita samakan dan bisa satukan gitu. Jadi itu udah pernyataan Tuhan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Yang saya cuman berantas sedikit pertanyaan dari Bang Juma, dikatakan bahwa kedudukan Yesus yang dipercaya Kristen itu ialah seorang rasul bagi umat kita Muslim. Dari mana dalilnya dan di mana bahwa dia mengatakan dia seorang rasul? Itu saja dulu pertanyaan saya dari hati. Silakan Bang Zuma untuk menjawab. Ya, jadi pertanyaan yang sangat baik dari saudara saya ini ya. Dari mana kemudian saya memahami bahwa Yesus itu adalah rasul? Pertama, dari Al-Qur'anul Karim, wa rasulan ila bani Israel. Aku datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Rasul kepada Bani Israel, wa rasulan ila Bani Israel. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah rasul untuk kalian. Nah, bicara mengenai rasul, Bung, itu udah pasti utusan Allah, utusan Tuhan, utusan otoritas tertinggi, yaitu pencipta. Apakah Yesus itu bersaksi tentang dirinya bahwa dia adalah rasul? Ya. Di mana syahadat Yesus? Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Coba. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Bung, maka Anda akan menjadi seorang Muslim. Kalau percaya loh ya. Karena Yesus mempersaksikan dirinya. Dia katakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku. Kata siapa tuh? Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa setiap perkataan, bahwa setiap pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa aku ini adalah Tuhan. Bukan. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti aku ini siapa? Aku ini duta. Aku ini utusan Tuhan. Ini yang harus kita pahami dengan baik.
Makanya umat Islam itu sangat-sangat menghargai Yesus. Tidak sah keimanan seorang muslim kalau tidak mempersaksikan Yesus sebagaimana Yesus mempersaksikan dirinya. Siapakah engkau Yesus? Aku ini adalah utusan Tuhan. Nah, apakah salah umat Islam mengimani itu? Tidak. Ketika nanti Yesus duduk sebagai hakim, saya dipanggil, Bang Suma maju ke depan. Ya paman, kamu ketika di dunia mendudukkan saya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi atau sebagai utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dengan gamblang saya mengatakan, saya mengimani dirimu sebagaimana engkau mempersaksikan dirimu bahwa kamu itu adalah utusan Tuhan. Maka dipanggillah malaikat. Malaikat antar Om Suma ke surga. Giliran Anda dipanggil, dari hati maju ke depan. Kamu ketika di dunia kau dudukkan saya sebagai apa? Sebagai Tuhan, wahai Yesus. Yang ngajarin sopo? Apakah aku pernah mengajarkan dirimu aku ini adalah Tuhan, sembahlah aku? Anda akan kaku di situ, maka kena terhadap yang tadi Matius 13 nomor 50. Lalu orang jahat akan dicampakkan ke dalam api neraka. Siapa orang jahat itu? Yang menyeru Yesus Tuhan dan tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Kehendak Bapa yang ada di surga adalah, inilah Yesus anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Bapa berkenan kepada Yesus, mustahil dia mati teraniaya, tersalimi, dilulahi, ditampar, diseret, dibunuh. Dia akan dilindungi oleh Allah. Sebagaimana dalam Mazmur 91, di situ dikatakan bahwa dengan panjang umur aku akan selamatkan dia. Demikian, silakan. Oke, Bang Juma. Silakan Bang dari hati. Jawabannya bahwasannya di dalam umat Islam mendudukkan bahwasannya Yesus itu adalah seorang rasul. Tapi setelah tadi saya dengar penjelasan Bang Juma, saya merasa udah jauh banget kan gitu. Jadi ilmu saya pun nggak begitu sampai ke situ. Jadi kalau dalam logika sih, kalau berbicara dengan logika sih, dibilang bahwasannya dalam pembelajaran Alkitab itu ya seperti dongeng ya, dibilang tahayul ya, kira-kira begitu ya. Tapi kalau berbicara secara kepercayaan, iman, betul yang bilang Bang Cuma tadi dibilang bahwa Tuhan akan menghakimi orang yang mengajarkan yang begini, yang begitulah ya kan. Jadi sekarang sih kalau saya bilang, kita nggak usah panjang kali lebar. Kalau Tuhan itu dituhankan, seperti apa pula bahasanya ataupun pengertiannya? Silakan Bang Juma jawab. Kalau Tuhan itu dituhankan pula ya kan? Iya. Jadi semua itu duduk pada kodratnya masing-masing, Bung. Tuhan harus dituhankan, harus diibadahi. Utusan Tuhan harus didudukkan sebagai utusan Tuhan, dihormati dia, didudukkan pada perkara yang sebenarnya. Jangan kemudian utusan Tuhan dilantik menjadi Tuhan. Nah, bagaimana posisi Islam dalam hal ini? Tolong dengarkan saya sebentar aja. Islam, Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, Islam lolos. Oke, Islam lolos di sana. Artinya Islam itu tidak tersentuh oleh neraka karena mendudukkan perkara pada posisi yang sebenarnya. Lalu bagaimana kalau Yesus itu ternyata betul-betul Tuhan? Ini kita meninggalkan akal sehat nih. Kita lepas dulu akal sehat, lalu kita katakan, bagaimana kalau Yesus itu betul-betul Tuhan? Apakah umat Islam akan lolos? Umat Islam lolos. Kenapa? Sebagai Tuhan, Yesus